seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan turunnya suku bunga acuan terhadap sektor properti? Apakah memang pada saat ini sudah berpengaruh begitu? Silakan pandangan Anda, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ini hal yang ditunggu-tunggu sejak lama ya, sejak April Mei gitu. Bagaimana Fed turun, SBY turun gitu ya. Nah sekarang dua-duanya sudah turun gitu. Seyogianya sebetulnya bank-bank itu segera menurunkan suku bunga KPR-nya, terutama bank-bank yang sudah aman ya, artinya likuiditasnya bagus, NPL-nya nggak besar dan kemudian risikonya rendah gitu ya. Harusnya cepat turun gitu ya. Nah saya pernah juga ikutin yang CNBC diskusi bulan Mei kira-kira ya. Itu ada pakar yang mengatakan pada waktu itu bunga masih belum turun dan dolar tinggi gitu ya. Nah waktu itu disebut bahwa suku bunga dasar kredit itu naik nggak? Orang pada khawatir akan naik gitu ya. Tapi ternyata nggak naik gitu. Pada keadaan bunga tinggi pun nggak naik. Nah sekarang dengan turunnya Fed dan SBY harusnya segera bank-bank itu menurunkan suku bunga KPR. Karena yang kita rasakan nanti adalah pada waktu bunga KPR sudah turun gitu. Jadi sekarang seperti tadi Pak Ferry bilang ya perlu 1-2 bulan lah, mudah-mudahan lebih cepat ya. Karena bank-bank juga sudah siap sebetulnya gitu ya. Banyak bank yang sudah liquid dan sudah kondisinya baik gitu. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau dari sektor usaha properti sendiri pada saat ini bisa dikatakan kurang dari 1 bulan dari kebijakan suku bunga diumumkan masih belum terasa ya Pak Dampak? Belum. Karena bank-bank harus menyesuaikan kondisi bank masing-masing dengan tadi itu, likuiditasnya cukup, NPL-nya dan risk manajemennya gitu. Kalau ini kemudian dinilai bagus, rasanya harusnya nggak ada alasan bank nggak turun, harusnya turun gitu. Kalau dari pengalaman sebelumnya Pak Ignas berkaitan dengan penurunan suku bunga acuan baik dari The Fed dan juga dari yang diekori atau diikuti oleh Bank Indonesia, kira-kira butuh berapa lama sampai akhirnya bisa terasa di customer begitu Pak? Ya 2-3 bulan lah gitu ya. Berarti masih tahun ini ya Pak ya diprediksi bahwa tahun ini ya. Penurunan suku bunga ini juga akan langsung berpengaruh. Ya. Kalau dilihat dari kuartal 3 tahun ini segmen properti apa Pak yang mencatatkan performa terbaik begitu? Saya kira semua perusahaan properti sudah merasakan bahwa landed houses itulah yang menjadi primadona gitu ya. Jadi dibandingkan dengan apartemen atau properti-properti yang lain, rumah tapak ini selalu leading gitu penjualannya. Baik di kita maupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Itu fakta menunjukkan demikian gitu. Oke. Baik, kalau Anda tadi mengatakan bahwa landed house masih menjadi produk paling menarik begitu ya bagi customer atau bagi masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan lebih spesifik landed house seperti apa atau kelas yang mana dan di daerah mana nih Pak yang paling diincar oleh masyarakat? Apakah memang masih di kota kah atau sebenarnya ada perilaku lain dari masyarakat yang mengincar landed house ini? Ya sebetulnya di kota di mana fasilitasnya dan aspek aksesibilitasnya sudah cukup baik gitu ya. Dan infrastrukturnya juga gitu ya. Dan biasanya memang karena orang lebih, kalau ada pilihan ya, pilihan apartemen atau pilihan rumah gitu ya. Orang pasti akan lebih milih rumah gitu. Jadi dia masih bisa punya halaman, dia bisa nanam gitu ya. Kecuali kalau sudah nggak ada lagi rumah tapak, mungkin terpaksa orang tinggal di apartemen gitu ya. Jadi itu memang sudah nature-nya orang kita tuh seperti itu gitu ya. Yang di perkotaan yang aksesibilitas dan fasilitasnya sudah cukup baik biasanya diincar gitu. Oke baik, kita tahu begitu di mana masyarakat pada saat ini yang ingin membeli rumah atau tempat tinggal mungkin secara general atau kita sebut sebagai konsumen, ini kan pasti utamanya adalah pertimbangannya soal harga. Di mana kalau soal harga beberapa tahun terakhir ini ada beberapa dalam tanda kutip bantuan dari pemerintah yang kita tahu pada saat ini masih diterapkan atau diperpanjang kemarin yaitu PPNDTP. Kemudian ini kan berarti bisa dikatakan ada 2 sentimen positif begitu ya yang terjadi secara sekaligus begitu. Sebenarnya kalau dari perspektif konsumen mungkin dari pengamatan Pak Ignas selaku yang mewakili Asosiasi Pengusaha Properti, apa yang paling ditunggu-tunggu oleh konsumen? Apakah memang penurunan suku bunga ini kah atau sebenarnya masih PPNDTP yang utamanya masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Baik, dua-duanya itu ditunggu gitu ya. Jadi suku bunga ini akan menyebabkan cicilan konsumen menjadi lebih kecil, dia lebih affordable gitu ya, satu gitu ya. Dan dari BKMP Bank Indonesia itu growth daripada KPR itu dari Februari sampai Juli itu 14,32% gitu ya. Year on year-nya gitu ya. Januari 12,59. Jadi pertumbuhannya itu bagus gitu, pertumbuhan KPR dan bunganya sekarang menjadi turun, kita harapkan kemudian akan lebih tinggi lagi. Nah PPNDTP bagus pula itu ya dampaknya. Tapi memang begini, PPNDTP itu bagus bagi rumah-rumah yang sudah jadi stok gitu. Sudah finish. Jadi bayangkan ya, Januari sampai Juni yang finish yang bisa menikmati PPNDTP. Nanti ada lagi yang September sampai Desember yang finish yang bisa menikmati, yang bisa serah terima. Nah yang belum sedang dibangun bagaimana gitu ya.
Nah, kita dari asosiasi mengusulkan bahwa waktu daripada PPNDTP itu diperpanjang gitu. Jadi begini, misalnya perusahaan sudah punya tanah, sudah punya dana gitu ya. Dia bangun nih. Dia bangun infrastruktur dan lain-lain, rumah jadi normalnya itu 2 tahun gitu. Bisa lebih bisa kurang gitu ya. Jadi kalau PPNDTP itu dibentuk dalam waktu 2 tahun, nah itu baik yang punya stok maupun yang membangun itu akan bisa menikmati gitu. Kadang-kadang kita juga diklaim pemerintah ngasih berapa triliun, kok tercapainya nggak di bawah itu. Ya karena memang yang menikmati hanya yang rumah jadi aja. Nah kalau ini bisa diperlebar, saya rasa tahun ini kan disediakan 2,7 triliun ya untuk PPNDTP-nya gitu. Saya rasa mungkin akan tercapai gitu ya. Tapi mungkin kemudian kalau bisa diperpanjang itu akan jauh lebih bisa diserap gitu PPNDTP-nya gitu ya. Oke, berarti untuk mempertegas, maksud Pak Ignas adalah sebenarnya dari pengusaha begitu atau dari asosiasi yang isinya adalah para pengusaha ingin bahwa pemerintah memberikan kepastian perpanjangan dari PPNDTP ini, begitu Pak Ignas, supaya akhirnya rumah-rumah yang masih dibangun pun mendapatkan berkat begitu dari PPNDTP ini. Apakah itu yang Anda maksud, Pak saya rasa Ignas? saya rasa begitu ya. Supaya tidak hanya yang rumah stok aja yang kebagian bisa dapat PPNDTP gitu ya. Supaya rumah yang sedang dibangun pun bisa kebagian gitu. Berharap bahwa dari pemerintah ini mengumumkan beberapa tahun ke depan akan diperpanjang begitu ya, Pak. Seperti itu gitu ya. Ya. Oke, baik. Artinya kalau diberikan itu jangan 6 bulan atau 4 bulan, tapi sekaligus dalam waktu yang panjang supaya tadi stok bisa masuk, yang dibangun pun bisa masuk gitu. Dan para pengusaha juga bisa membuat perencanaan yang lebih baik matang, gitu ke ya. depannya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah berkaitan dengan informasi yang tadi kita saksikan bersama begitu, di mana dari Colliers juga mencatatkan atau mewanti-wanti meskipun di tengah pemotongan atau suku bunga rendah ini kita sudah memasuki periode suku bunga rendah, tapi kita masih tetap harus berhati-hati dengan yang namanya gagal kredit. Pendapat Anda berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Colliers seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau dari segi dua ya, dari segi developer dan dari segi konsumen ya. Developer ini sebetulnya mendapatkan satu flavoring dengan adanya bunga rendah yang pas diharapkan akan turunlah bunga KPR dan PPNDTP ya. Jadi ini semacam flavoring yang udah bagus. Tapi dari segi produknya, developer itu harus kualitasnya bagus, tidak terlambat, tidak ada komplain, kepercayaan konsumennya juga tinggi, aksesnya bagus, fasilitas bagus dan sebagainya ya. Produknya itu harus bagus juga. Kalau ininya jelek ya udah apapun yang diberikan itu akan fail gitu ya. Dari segi developer saya kira harus memenuhi syarat itu, baik produknya ya, dan sehingga sebenarnya begini, developer itu akhirnya harus bisa mengelola risiko dan akomodasi atas perubahan pasar gitu. Itu yang harus dilakukan oleh developer gitu. Pasar berubah, dia bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga target tercapai gitu. Nah dari segi konsumen saya rasa memang kemampuan cicil dia tuh harus diperhitungkan gitu. Jangan sampai dia besar pasak daripada tiang cicilan itu 30% dan tetap aja disiplin dengan itu ya. Saya rasa ini nggak akan menjadi masalah apalagi tumbuhannya akan turun ya. Itu akan lebih bagus lagi buat konsumen. Saya rasa itu dari segi developer dan konsumen harus diperhatikan itu dua-duanya. Oke, saya ingin bertanya pada Pak Ignas berkaitan dengan kalau kita lihat kan dari komentar Gubernur The Fed Jerome Powell bilang bahwa di sisa tahun 2024 ini pemotongan suku bunga tidak akan seagresif di kemarin begitu diprediksi, banyak yang memprediksi bahwa pemotongan suku bunga hanya bersisa 50 basis poin lagi. Padahal tadinya kan sebenarnya kita berekspektasi lebih begitu, baik dari para investor, perbankan dan juga tentunya sektor properti. Kira-kira apakah ini juga mempengaruhi strategi para pengusaha untuk berencana mungkin di sisa tahun 2024 dan juga di tahun 2025? Ya, dampaknya sebetulnya lebih jauh ya ke properti karena Fed itu kan nanti artinya ada arus dana keluar masuk lalu sebenarnya ke SBI-nya gitu yang lebih berat ya. SBI ini yang lebih mempengaruhi kita gitu. Itu mungkin agak lebih jauh posisi pengaruhnya langsung kepada developer gitu.